Dua pasien dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 dan dirawat di rumah sakit penyakit infeksi. Sudah hampir lebih dari 9 bulan kita telah melewati pandemi COVID-19. Lebih dari 52.457.000 di dunia positif terinfeksi, dengan kasus meninggal lebih dari 1.290.000. Indonesia menjadi negara peringkat 21 di dunia dengan 448.000 positif terkonfirmasi virus corona ini dan 14.800 lainnya meninggal dunia. Namun hingga saat ini belum ada satupun vaksin yang efektif mampu menahan lajunya pertumbuhan kasus positif corona. Tak juga sedikit menyisakan duka. Hampir di semua lini sendi-sendi kehidupan masyarakat merasakan dampaknya pandemi COVID-19. Melambatnya pertumbuhan ekonomi negara hingga memasuki jurang resesi. Banyak dunia bisnis dan usaha pun gulung tikar. Pengurangan karyawan, PHK besar-besaran ada di mana-mana. Pengangguran pun dan kejahatan pun juga meningkat tajam. Begitu juga di sektor pendidikan merasakan dampak besar dari pandemi ini. Pembelajaran tatap muka tidak lagi bisa dilakukan. Semua siswa harus belajar dari rumah menggunakan sistem online atau daring. Hal ini juga sangat dialami pada pendidikan anak usia dini, yang seharusnya pendidikan anak usia dini ini membutuhkan sentuhan guru dengan tatap muka dan kasih sayang. Mau tidak mau, bisa atau tidak bisa, siap atau tidak siap kita, dengan terpaksa harus bisa mengikuti budaya baru menuju kenormalan baru. Pengalaman saya selama mendampingi anak belajar di rumah ini selama pandemi ini banyak tantangannya dan banyak keseruannya. Tantangannya itu biasanya itu mengantar anak dari jam 7 sampai jam 1 itu saya antar ke sekolah. Sekarang tidak seperti itu. Saya harus mendidik anak saya di rumah, mempelajari anak saya dari rumah. Jadi agak sepertilah kerepotan. Tapi juga ada keseruannya. Keseruannya itu saya bisa mengenal karakter Mbak Yahrana ini seperti apa saat dia belajar di rumah. Saya mendampingi belajar di sekolah dan di rumah itu karakternya seperti apa, berbeda. Masalah kendala itu banyak ya, karena saat anak ini Mbak Yahrana belajar itu terkadang mood, terkadang enggak. Kalau waktu tidak mood itu susah sekali. Walaupun saya kasih belajar apapun itu susah, dari membacanya, membaca ngajinya, hafalannya itu susah masuk. Dan mungkin itu atau karena di rumah itu enggak ada temannya ya, mungkin sendirian jadinya dia agak kurang mood untuk belajar. Tapi kalau di sekolah mungkin banyak teman-temannya, jadi dia agak senang, seru, happy. Dari bunda-bunda pelangi itu kita ada pembelajaran online, tapi saya tidak bisa mengikutinya karena waktu jam-jam pembelajaran online itu, karena online itu kan harus kita fokus bener sama itu gadget. Terkadang juga ada kendala ya untuk sinyal, suaranya terkadang putus-putus seperti itu. Mbak Yahrana lagi belajar apa? Menulis. Belajar menulis. Mewarnai sama menulis sama berhitung. Tapi kok belajarnya kok di rumah? Kenapa? Ada virus corona. Oh, ada virus corona. Virus corona yang menakutkan itu ya? Yang bisa buat apa? Untuk batuk-batuk. Gitu. Apa batuk-batuk? Oh, ada apa batuk-batuk? Kalau keluar harus pakai apa berarti? Masker. Pakai masker. Batuk-batuk. Enak nggak belajar di rumah? Gak enak. Nggak enak. Mau nggak belajar lagi di sekolahan? Mau. Kangen nggak sama teman-temannya? Kangen. Kangen. Temennya namanya siapa aja? Lupa.
Karena lama ya nggak Sama sekolah ya Mbak ya. lama nggak ketemu sama teman-temannya. Mbak Herana kangen nggak sama bunda-bundanya? Bundanya Bilang dong kalau kangen bunda, kangen. Nama bundanya siapa aja toh? tadi siapa aja? Mereka. Bunda Ika, Bunda Soma, Pak Nanang, Bunda Vivin, Bunda Tian, siapa lagi? Oh lupa. Mau nggak sekolah lagi bareng sama bunda-bundanya, sama teman-temannya? Mau? Mau. Mau Pak siapa ini? Pak siapa ini? Pak Jerapah. Oke, Mbak Herana pinter banget. Oke, tos dulu. Tos. Tos. Iya, semangat ya belajarnya ya. Makan. Kalau keadaan sebelumnya jelas sangat berbeda ya Mas. Kita di awal itu selama sebelum pandemi semua kegiatan berjalan normal. Jadi mulai dari kegiatan setiap hari kita masuk 5 kali dalam sepekan. Hari Senin sampai Kamis kita masuk mulai jam 7 sampai jam 13. Di situ terus kemudian ada kegiatan-kegiatan ekstra yang kita rencanakan, ada drum band, terus kemudian outbound, itu berjalan dengan sangat baik. Kita punya parent community, nah di situ juga sangat aktif. Kemudian dalam pembelajaran, karena di PAUD masih tematik ya, di setiap akhir pembelajaran tema kita selalu mengadakan puncak tema. Nah di puncak tema ini kita sering mengadakan kegiatan yang di luar kelas, kita berkunjung, belajar langsung ke sumbernya. Nah di masa pandemi ini sama sekali kegiatan itu tidak bisa kita laksanakan, jadi benar-benar sangat berbeda ya dengan kondisi saat ini. Kendala yang kami alami memang sangat banyak sekali ya. Ketika kita daring, tentu banyak hal yang harus disiapkan. Misalnya kendala yang pertama adalah kemampuan IT wali murid kami. Kami saja sebagai guru dan kepala sekolah pun harus belajar saat ini. Jadi kami harus menguasai hal-hal yang kemarin-kemarin nggak kita butuhkan. Itu jadi kendala utama. Terus kemudian jaringan. Anak-anak didik kami banyak yang berasal dari daerah pegunungan. Jadi dari Jugo, Blimbing, itu ketika kita adakan Zoom meeting sama sekali tidak bisa mengakses. Terus kemudian WA group. Kalau di WA group itu ada wali murid kami yang tidak punya, nah itu juga jadi kendala. Kemudian kalau luring, ketika kita tatap muka di kelompok kecil tadi, itu adalah keterbatasan waktu. Otomatis target kurikulum tidak bisa kita bisa mencapai angka 80%, tidak bisa, karena memang waktunya sangat dibatasi. Saat ini pertemuan tatap muka hanya diizinkan sekitar 90 menit maksimal. Yang pertama kami lakukan adalah edukasi ke wali murid. Jadi parenting itu sangat penting sekali. Di sini kami berusaha keras untuk memahamkan kepada wali murid bahwasanya pembelajaran anak-anak harus tetap berjalan, dan saat ini perencanaan ada di guru tapi pelaksana adalah orang tua. Itu yang pertama kali kami lakukan. Jadi STEM atau Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik itu merupakan muatan pembelajaran yang sedang dikembangkan oleh Direktorat PAUD. Nah, di tahun 2020 ini TK Pelangi Nusantara menjadi pilot project Direktorat PAUD untuk melaksanakan PAUD berbasis STEM. Kita memasukkan muatan pembelajaran itu ada di materi pembelajaran. Ini memang targetnya adalah di guru. Jadi di guru dan kepala sekolah yang paham ini harusnya. Akan tetapi ketika kondisinya BDR seperti ini, maka kita juga harus edukasi wali murid. Kita harus dampingi wali murid untuk melaksanakan ini di rumah. Jadi yang kita lakukan kemarin, pertama kali kita mengadakan pendampingan wali murid melalui virtual Zoom meeting. Di situ kita sampaikan bahwa STEM itu dasar-dasarnya seperti ini. Jadi inilah STEM, dan nanti ketika penerapannya di PAUD itu seperti ini, kita kasih contoh konkretnya, contoh-contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh wali murid di rumah.
Setelah wali murid melaksanakan, maka wali murid mengirimkan dokumentasinya ke kita. Jadi berupa foto, video dikirim ke kita, yang kemudian dari dokumentasi tersebut kita evaluasi untuk menentukan apakah hal ini sudah sesuai dengan yang diharapkan, bisa meningkatkan kreatif thinkingnya anak-anak. Nah itu yang kemudian juga ini menjadi landasan kami untuk menentukan program berikutnya. Pembelajaran daring kalau anak usia dini, kami yang ada di tingkat bawah ya di satuan pendidikan, jelas yang kami rasakan sangat tidak efektif. Karena memang pendidikan anak usia dini itu pendidikan yang cara mengasuhnya itu ada membutuhkan kehadiran seorang guru. Di situ butuh sentuhan kasih sayang. Terus kemudian anak-anak harus bertemu dengan temannya. Teman sebaya itu sangat penting sekali untuk pengembangan sosial emosional mereka. Nah, seperti itu. Jadi kalau boleh memilih, tentu saya akan memilih pembelajarannya tidak daring. Untuk orang tua tentunya ayah bunda wali murid TK Pelangi Nusantara, tentunya kami sebagai lembaga pendidikan, sebagai guru, mohon kepada panjenengan semua bahwa optimalnya, bahwa keberhasilan pendidikan Ananda ini ditentukan oleh kerjasama kita. Jadi tidak sendiri-sendiri, tidak hanya sekolah saja, tapi juga wali murid tuh. Terus kemudian buat Ananda yang di rumah, tentunya dalam kondisi seperti ini bunda pingin kalian tetap semangat belajarnya, terus kemudian jaga sholat 5 waktunya, terus kemudian tetap setiap hari ngaji. Nah itu yang pingin bunda sampaikan ke kalian semua. Terima kasih. Kebiasaan baru agar selamat